Konflik. Cuma satu kata, tapi rasanya langsung gak enak ya. Sesuatu yang sebisa mungkin kita hindari. Tapi gimana kalau saya bilang konflik itu normal? Bahkan bisa jadi sesuatu yang kita pelajari untuk kita taklukkan. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng anatomi konflik. Mulai dari kekacauan di medan perang sampai sengketa di ruang rapat, dan kita akan cari, ada nggak sih jalan keluarnya? Oke, kita nggak akan mulai dari definisi yang kaku kayak di buku teks ya. Kita langsung terjun ke jantung permasalahannya lewat satu kalimat ini. Rupanya, laut pun sudah terbagi. Coba bayangin, ini diucapkan oleh seorang prajurit yang melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa dalamnya perpecahan itu sampai-sampai lautan luas yang harusnya jadi pemersatu malah ikut terbelah. Pahit banget kan? Nah, kalimat tadi itu datang dari kisah nyata Kapten Hikmat Israr. Beliau ini seorang prajurit yang dikirim ke Ambon tepat di saat-saat paling puncaknya konflik sipil di sana. Jadi ini bukan cerita tentang perjalanan biasa loh. Ini adalah cerita tentang bagaimana seseorang langkah demi langkah masuk ke dalam realitas perang saudara yang mengerikan. Perjalanannya itu butuh 4 hari lewat laut. Dan selama 4 hari itu ketegangan terus meningkat. Coba kita lihat ya, semua berawal di Bandung, di mana dia dapat perintah yang bunyinya aja udah bikin merinding. Jangan bawa keluarga. Keselamatan diri sendiri aja nggak ada yang bisa jamin. Terus di Tanjung Priok, waktu naik kapal, dia sadar kapalnya itu penuh sesak sama pemuda-pemuda. Banyak dari mereka itu relawan laskar jihad. Suasananya pasti udah tegang banget. Di tengah laut, di Laut Banda, dia dapat telepon. Kabar dari Ambon makin parah. Asrama Brimob dibakar, korban berjatuhan. Sampai akhirnya pas kapalnya masuk Teluk Ambon, yang kelihatan cuma asap hitam, yang kedengaran suara ledakan. Kota itu lumpuh total. Dan puncaknya, pas baru aja merapat, kapal mereka langsung diserbu orang-orang bersenjata yang teriak-teriak nyari musuh. Kota di depan mata mereka lagi terbakar. Itu sambutan selamat datang di Ambon saat itu. Ini adalah gambaran ketika tatanan sosial itu hancur total. Konflik udah melahap semuanya. Nggak ada lagi benar atau salah, yang ada cuma kita dan mereka. Inilah wajah konflik yang paling dasar, paling brutal. Oke. Tadi kita udah lihat contoh konflik yang paling ekstrim dan kacau ya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa memahami sesuatu yang sekacau itu secara lebih terstruktur? Nah, untuk bisa mengelolanya, kita harus kenal dulu, sebetulnya konflik itu ada jenis-jenisnya. Ternyata nggak semua konflik itu diciptakan sama. Secara umum ada 2 jenis. Pertama, ada yang namanya konflik tugas. Ini soal kerjaan. Beda pendapat tentang gimana cara terbaik ngerjain ini atau apa sih tujuan kita sebenarnya. Nah, konflik kayak gini kalau dikelola dengan baik justru bisa jadi positif loh, bisa memicu ide-ide baru. Tapi ada jenis kedua, yaitu konflik hubungan. Nah, ini yang bahaya. Ini udah nyerang personal. Gesekan antar pribadi, beda nilai, dan yang ini hampir selalu hasilnya negatif. Bikin moral anjlok, produktivitas turun. Kuncinya, bisa bedain kita lagi berdebat soal kerjaan atau udah saling serang personal. Mau lihat contoh nyata betapa berbahayanya konflik hubungan? Coba kita lihat kasus sengketa buruh di perusahaan es krim Ice. Ini awalnya mungkin bisa jadi cuma konflik tugas soal kontrak kerja, tapi lihat deh eskalasinya. Ada puluhan pekerja yang kontraknya dilanggar. Terus muncul tuduhan kondisi kerja yang nggak aman buat ibu hamil, yang katanya sampai menyebabkan belasan kasus keguguran dan kematian bayi. Pekerja yang coba mogok buat protes malah kena sanksi. Nah, di titik ini udah bukan lagi soal target produksi. Ini udah jadi konflik hubungan yang dalam banget, menyangkut nyawa, keadilan, dan harga diri. Dan perusahaan pada awalnya gagal paham akar masalahnya. Terus, kalau udah ada konflik, gimana cara kita meresponsnya? Ada sebuah model yang bagus nih, namanya Thomas Kilmann. Model ini ngasih kita 5 pilihan sikap. Pertama, bersaing. Ini pokoknya saya harus menang, kamu kalah. Kayak Ice yang ngasih sanksi ke pekerja. Kedua, menghindar. Pura-pura nggak ada masalah, diabaikan aja. Ini juga kayak sikap awal Ice yang nggak datang mediasi. Lalu ada mengakomodasi. Ini kebalikannya bersaing. Ya udah deh, saya ngalah aja. Ada juga berkompromi. Ini cari jalan tengah, masing-masing pihak sedikit mengalah, kayak mediasi yang akhirnya dilakukan Ice. Dan yang paling ideal, kelima, adalah berkolaborasi. Ini bukan sekedar jalan tengah, tapi benar-benar kerja bareng cari solusi yang bikin semua pihak menang. Pertanyaan besarnya, dari kasus Ice, kita lihat mereka pindah dari menghindar ke bersaing, lalu berkompromi. Kira-kira bisa nggak ya mereka sampai ke tahap kolaborasi? Nah, kadang-kadang kan konflik itu buntu. 2 pihak sama-sama keras kepala, nggak bisa nemu jalan keluar sendiri. Terus gimana?
Kalau udah begini, biasanya kita butuh bantuan dari luar. Ada jalur-jalur formal yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk jadi penengah. Ada 3 cara utama nih. Pertama, mediasi. Anggap aja mediator itu kayak wasit yang cuma bantu ngatur jalannya diskusi. Dia nggak punya kuasa buat memutuskan siapa yang menang. Tujuannya supaya kedua pihak bisa ngobrol dan nemu kesepakatan sendiri. Kedua, ada arbitrase. Nah, kalau ini beda. Arbiter itu kayak hakim swasta. Dia dengerin dua sisi, terus dia yang bikin keputusan akhir, dan keputusannya itu mengikat, harus diikuti. Terakhir, yang paling formal, adjudikasi. Ini ya masuk ke pengadilan, ada hakim, ada hukum negara, keputusannya berdasarkan undang-undang. Jadi pilihannya dari yang paling lunak, yaitu mediasi, sampai yang paling keras, yaitu pengadilan. Oke, tadi kita udah bahas jalur-jalur formal yang sering kita dengar. Tapi gimana kalau ternyata jawaban terbaik itu bukan datang dari ruang sidang yang dingin, tapi dari kearifan lokal sebuah komunitas? Untuk itu, yuk kita terbang sejenak ke Lombok, yang sering disebut Pulau Seribu Masjid. Di sana, masyarakat Sasak punya sebuah tradisi yang luar biasa namanya gawe rapah. Kalau diterjemahkan secara bebas, artinya itu bekerja bersama untuk memperbaiki atau menyatukan. Jadi ini bukan cuma sekedar acara adat ya, ini adalah sebuah filosofi. Sebuah cara pandang yang meyakini kalau kekuatan terbesar itu ada saat kita bisa bersatu lagi setelah terpecah. Dengerin nih kata salah satu tokoh budayanya, H.L. Adam Saibani. Beliau bilang, gawe rapah itu cara bersatu bagi masyarakat Sasak dengan tujuan kesejahteraan dan ketentraman di dalam hidup. Perhatiin deh, tujuannya itu bukan cuma biar masalah kelar, tapi kesejahteraan dan ketentraman. Jauh lebih dalam kan? Ini soal membangun masa depan yang damai, bukan cuma menambal masalah hari ini. Nah, yang bikin gawe rapah ini keren adalah prosesnya yang nggak berhenti. Ada 3 pilar utama. Pertama, peacemaking atau menciptakan damai. Ini tahap awal, di mana pihak-pihak yang berantem itu didudukan bareng untuk ngobrol, cari titik temu. Setelah damai, ada pilar kedua, peacekeeping, menjaga perdamaian. Ini penting banget. Damainya nggak dibiarin gitu aja, tapi dijaga lewat pertemuan rutin, kegiatan bareng. Dan yang terakhir, pilar ketiga, peace building, membangun perdamaian. Ini jangka panjang. Nilai-nilai toleransi dimasukkan ke pendidikan, ke struktur sosial, biar konflik yang sama nggak keulang lagi. Jadi ini sebuah siklus utuh. Diciptakan, dijaga, dan dibangun. Oke, kita udah lihat konflik skala besar di Ambon, kita udah belajar kearifan lokal di Lombok. Sekarang, mari kita tarik semuanya ke level yang paling dekat sama kita, kehidupan sehari-hari. Karena disinilah sebetulnya kita punya kendari paling besar. Kuncinya ada di mana? Di cara kita berkomunikasi. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau lagi ada masalah, Anda cenderung jadi yang mana dari 3 ini? Apakah Anda pasif, yang lebih milih diem, menghindar, ngorbanin perasaan sendiri biar nggak ribut? Hasilnya cuma jadi bom waktu, numpuk frustrasi. Atau Anda jadi agresif? Yang penting pokoknya saya menang, pendapat orang lain nggak penting, bahkan kalau perlu menyerang. Ini mungkin bikin Anda dapat apa yang Anda mau, tapi hubungannya jadi rusak. Nah, ada jalan tengah yang terbaik, asertif. Ini bukan pasif, bukan juga agresif. Ini adalah kemampuan untuk bilang apa yang kita mau, apa yang kita rasakan, dengan jelas, tapi tetap dengan cara yang hormat. Ini nih yang membangun jembatan, bukan tembok. Kenapa sih kita harus belajar jadi asertif? Manfaatnya banyak banget. Masalah jadi lebih cepat selesai. Hubungan dengan orang lain malah jadi lebih kuat, bukan rusak. Kita membangun rasa saling percaya dan hormat. Kita jadi bisa ngomongin kebutuhan kita dengan jelas, tanpa rasa bersalah. Dan yang paling penting, kita bisa pasang batasan yang sehat. Nggak ada lagi tuh rasa-rasa frustrasi atau dendam yang dipendam. Jadi asertif itu bukan soal menang kalah, tapi soal mengubah konflik jadi kesempatan untuk tumbuh bareng. Dari semua yang kita bahas tadi, dari Ambon sampai Lombok, dari ruang rapat sampai ruang keluarga, semuanya mengerucut pada satu hal. Dalam setiap konflik yang Anda hadapi, besar atau kecil, sebetulnya Anda hanya perlu membuat satu pilihan. Anggaplah konflik itu seperti api. Pertanyaannya adalah, pilihan apa yang akan Anda ambil? Apakah Anda akan membiarkan api itu membakar semuanya sampai jadi abu? Atau Anda akan menggunakan panas dari api itu untuk menempa sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya? Pada akhirnya, cara kita menghadapi konflik itu bukan cuma soal strategi, tapi soal pertanyaan mendasar. Kita ini mau jadi siapa? Seorang perusak atau seorang pembangun? Pilihannya selalu ada di tangan kita. Terima kasih sudah menyimak.